Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, ada rel kereta api. Skip dulu. Ntar lor, tak skip dulu videonya. Oke lor, tadi tak skip ya karena harus melewati palang pintu kereta api, nanti ndak buang-buang kuota. Langsung to the point aja ya lor ya. Wah, itu pas banget bulan purnama, cuacanya cerah banget ya. Alhamdulillah. Kalau kita itu sejarah dari Nabi Adam, tentu sebagian besar kita sudah pada tahu ya tentang kisah Nabi Adam yang diturunkan dari surga itu gara-gara Azazil itu loh. Dihasut oleh Azazil itu mungkin ya 80% dari kita sudah tahu. Tapi teman-teman tahu nggak kejadian apa sih yang terjadi sebelum Nabi Adam diciptakan itu? Sebenarnya itu ada apa gitu loh. Nah, ini kita nanti mau bahas itu. Jadi awalnya sebelum terjadi apa-apa, sebelum ada apa-apa itu loh, itu Allah itu sudah ada kan ya, kita sudah tahu kan ya. Salah satu Asmaul Husna itu kan Allah Al-Awal, Al-Akhir gitu. Kalau Al-Awal itu artinya ya sebelum Allah itu tidak ada sesuatu. Karena Allah itu sudah ada sejak dari sananya. Allah itu tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak. Jadi sebelum Allah itu tidak ada apa-apa. Begitu juga dengan Al-Akhir. Setelah Allah, hari kiamat ditegakkan, semua makhluk dimusnahkan, dimatikan. Tidak ada makhluk lain yang hidup apapun itu selain Allah. Nah, pada waktu itu tidak terjadi apa-apa, belum ada apa-apa. Allah itu pertama kali itu menciptakan makhluk yang paling besar, yang paling agung lor. Namanya itu adalah Al-Ars. Lah, Al-Ars itu apa? Al-Ars itu banyak yang ngomong itu singgasananya Allah. Allah itu bersemayam di Al-Ars dan mengatur segala urusan itu dari Al-Ars itu. Ada beberapa riwayat yang memvisualisasikan, tapi ya kita gimana ya? Terkadang itu aku juga sedikit bingung. Mau tak gambarkan tapi aku takut dosa karena aku sendiri minim ilmu pengetahuan tentang itu. Kita ambil riwayat yang paling banyak bahwa Al-Ars itu adalah singgasananya Allah. Besarnya itu ya ampun, besar sekali ya, dan itu juga makhluk yang paling besar. Al-Ars itu mempunyai tiang-tiang ya, dan dipikul oleh malaikat pemikul Ars yang berjumlah 4 orang lur. Kalau nanti pada waktu kiamat ditegakkan, Al-Ars itu malaikat pemikulnya itu ditambahkan lagi menjadi 4, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, dan 4 malaikat pemikul Ars kalau nanti hari kiamat itu. Jadi totalnya 4, totalnya 8, kalau sekarang masih 4. Al-Ars itu lur ya. Aku tuh gini, bingung cara menggambarkan, membuat analogi seperti apa toh Al-Ars gitu loh. Harus diurutkan dari kali ya, dari langit dunia ini ya. Jadi gini lor, langit dunia, aku tuh dulu pernah bikin video bahwa langit yang kita tatap setiap malam itu loh, yang di atas itu loh, itu langit dunia itu ternyata itu baru langit lapis ke-1 lor. Padahal Allah itu menciptakan langit itu ada 7 lapis lor.
jaraknya antara satu lapisan satu dengan lapisan dua, dan lapisan dua, lapisan tiga itu jaraknya seperti 500 tahun perjalanan, Lur. Besarnya itu kayak gini loh. Kalau kita umpamakan, kalau menurut hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menganalogikan kayak gini. Besarnya langit kedua itu, misalnya langit pertama itu sama langit kedua itu perbandingannya kayak gini loh. Kita itu bagaikan membuang cincin ke dalam gurun gitu. Cincin itu adalah langit yang ke-1, dan gurun pasir itu adalah langit kedua. Ya, sekarang logika kita coba dimainkan ya. Cincin kan besarnya seberapa sih kalau cincin yang normal di tangan itu? Kalau misalnya saja dibuang di gurun Sahara gitu aja ya, gurun terbesar di bumi. Apakah cincinnya itu masih kelihatan, Lur? Kan enggak sama sekali. Begitu pula dengan lapisan langit kedua dengan ketiga, perbandingannya itu kayak gitu. Bagaikan cincin yang dibuang di gurun Sahara. Di gurun, enggak ada Saharanya, pokoknya di gurun. Perbandingannya itu seperti itu. Langit ke-4, ke-5, ke-6, dan 7 itu seperti itu perbandingannya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, itu semua di atasnya itu masih ada lagi, namanya kursi Allah. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi tujuh lapis langit tadi loh, Lur. Yang besarnya yang dianalogikan sebagai cincin dan gurun pasir itu kalau misalnya digabungkan ya, semuanya digabungkan itu dibandingkan dengan kursi Allah itu hanya seperti cincin yang dibuang ke dalam gurun. Dan masih ada yang mengerikan lagi, Lur. Atasnya itu adalah Al-Arsy. Nah, kursinya aja meliputi langit dan bumi ya. Langit 7 lapis langit aja masih di bawah naungan kursi itu ya. Apalagi yang kursinya ini juga masih di bawah naungan Al-Arsy. Jadi ya bisa bayangin sendirilah betapa besarnya Al-Arsy itu seperti apa. Karena Al-Arsy itu besarnya sangat besar ya. Pokoknya kalau logika kita nggak mungkin bisa mencerna itu semua, karena logika kita itu terbatas. Jadi kita itu nggak boleh menyombongkan kepintaran kita, Lur. Sepintar-pintarnya manusia ya, sepintar-pintarnya otak manusia itu semua itu masih ada batasannya. Sementara Allah itu tak berbatas. Lah sehingga sananya saja sudah besarnya kayak gitu kok. Kita kembali lagi ke malaikat pemikul arsy ya, Lur ya. Dulu itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, beliau itu dikasih izin sama Allah untuk menggambarkan gambaran dari malaikat pemikul arsy. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kayak gini, antara daun telinga yang bagian bawah itu loh, yang biasanya dipakai buat anting-anting itu loh, itu dengan pundak bagian atas, pundaknya itu jaraknya itu seperti 700 tahun perjalanan loh. Itu baru daun telinga sama pundaknya aja sudah segitu jauhnya, apalagi kalau full body, berarti kan kakinya itu bisa di langit dunia, kepalanya malaikat pemikul arsy itu sudah sampai langit ke-7 sana. Kan saking besarnya itu malaikat pemikul arsy. Itu kayak gitu kebesaran Allah. Mungkin tak sudahi dulu aja ya kali untuk video pada hari ini. Soalnya hari ini aku niatnya cuman mau ngetes settingan mikrofon lagi, Lur ini. Wah, nggak tahu nggak pernah bener ya ini. Ya semoga aja ada manfaatnya. Nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nanti kan masih ada
apa itu namanya, setelah Allah menciptakan ars, nanti Allah akan menciptakan selanjutnya itu kita nanti akan bahas. Sampai sekarang ini dulu ya, aku tak ngecek dulu seperti apa toh nanti kualitas audionya dengan settinganku yang seperti ini, apakah layak diupload atau enggak. Kalau misalnya layak diupload ya nanti beredar nanti tayang di YouTube. Tapi kalau enggak ya mungkin tak ganti settingan lagi. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.